Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output di Python. Hal mendasar dari suatu program adalah jika ia mampu memperoleh data yang dimasukkan oleh user dan menampilkan hasil keluarannya kembali kepada user. Pada kedua programming, hal ini disebut sebagai input dan output. Dalam berbagai bahasa pemrograman, kedua cara tersebut sudah diwakili oleh suatu fungsi dengan nama yang berbeda-beda untuk setiap bahasa. Bahasa Python, fungsi untuk mendapatkan data masukan secara manual adalah input, sedangkan yang bertindak untuk menampilkan hasil proses dari data masukan tadi adalah print. Keduanya merupakan fungsi bawaan Python atau sebutan lainnya built-in function. Memasukkan data dengan input. Kita bisa saja menetapkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuatan program. Namun, bagaimana jika nilai atau data masukan tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik kita tanpa perlu mengubahnya secara langsung melalui kode sumber programnya. Contohnya ada di bawah ini. Fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data input kita tadi. Konversi tipe data dalam input. Data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string, sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer, misal gunakan fungsi konversi tipe data, seperti yang di bawah ini. Jadi, ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh di atas, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan ya harus berupa bilangan bulat. Tidak bisa selain itu. Jika masih membandel, maka akan terjadi error. Menampilkan keluaran dengan print. Setelah data dimasukkan, lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil data pemrograman tersebut, atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran program pada usernya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print, seperti contoh di bawah ini. Tahukah kalian bahwa fungsi print juga dapat menginformasikan pada kita versi Python yang digunakan suatu program? Jadi, jika kalian menemukan program dengan deklarasi print di dalamnya, maka dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan, jika dalam proses tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi lama atau Python 2.7 ke bawah. Parameter dalam print. Fungsi print sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi di antaranya objek. Apapun yang nantinya akan dicetak, jumlahnya bisa lebih dari satu. Set. Karakter pemisah atau separator. Untuk memisahkan antar objek, di filenya spasi. And. Karakter akhir atau penutup yang akan dicetak di filenya new line. File. Lokasi di mana objek akan dicetak di filenya layer. Flush. Untuk menentukan objek keluaran ingin di flush atau tidak, di filenya false. Pemformatan string dalam print. Performatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data masih keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks atau string. Ada dua cara pemformatan dalam Python.
Cara pertama menggunakan cara baru dengan menggunakan fungsi format. Sedangkan yang kedua adalah cara lama dengan menggunakan simbol persen. %S mewakili tipe string. %I mewakili tipe integer. %F mewakili tipe float atau menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma. Ini adalah program Python input. Kita jalankan. Run input. Ini di sini kita masukkan angka 5, enter. Nah, udah tercetak dan masukkan nama Anda. Ini dari sini. Nah, ini sudah berjalan ya. Selanjutnya, konversi tipe data dalam input. Ini dia kodenya. Terus ada print. Kita jalankan. Desiana Puspita sudah kecetak. Selanjutnya string dalam print. Kita jalankan. Nah, masukkan nama siswa. Selanjutnya masukkan umur. Nah, sudah kan tercetak. Masukkan nama siswa dari sini. Masukkan umur siswa. Ini. Perkenalkan, nama saya Desiana Puspita dan saya berumur ini dari sini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.